Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Toleransi seringkali dipahami sebagai penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, maupun identitas primordial lainnya. Kebanyakan orang memang mengaku toleran, tetapi mereka hanya berhenti pada seputar aspek mengakui keragamannya saja. Pemahaman ini terlalu sempit jika hanya berfokus pada penerimaan tanpa melibatkan jaminan hak-hak politik yang setara bagi mereka yang berbeda pandangan atau keyakinan. Isu penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare, Sulawesi Selatan menjadi cerminan bagaimana toleransi di Indonesia seringkali dipersempit pada pengakuan keberagaman tanpa menjamin kesetaraan hak. Demonstrasi yang menolak pendirian sekolah tersebut menunjukkan bagaimana perbedaan agama seringkali digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak kelompok minoritas dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Toleransi mencakup lebih dari sekedar pengakuan eksistensi keberagaman. Ia juga harus menjamin hak setiap individu atau kelompok untuk berpartisipasi secara penuh dalam ruang publik dan politik. Di Indonesia, isu toleransi sering diangkat dalam konteks hubungan antar agama. Tetapi yang sering luput adalah ketika hak politik yang berbeda tidak terpenuhi. Contoh yang nyata adalah pembubaran ibadah umat Kristen di beberapa daerah, serta pelarangan pendirian sekolah-sekolah Kristen. Peristiwa seperti ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam menjamin hak-hak kelompok minoritas untuk menjalankan keyakinannya dan berpartisipasi secara adil dalam kehidupan sosial politik. Yang banyak terjadi juga adalah pelarangan sekolah berbasis Kristen di daerah-daerah. Sikap ini bukan hanya soal intoleransi agama, tetapi juga tentang pengekangan hak-hak politik dan sosial mereka. Dalam negara yang mengklaim sebagai demokrasi yang mengacu pada nilai-nilai religi, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesetaraan hak. Semua warga negara terlepas dari keyakinan mereka seharusnya memiliki hak yang sama untuk berkumpul, beribadah, dan membangun institusi pendidikan sesuai dengan keyakinannya. Ketika kelompok tertentu dibatasi dalam hal ini, mereka bukan hanya kehilangan hak kebebasan beragama, tetapi juga hak untuk berkontribusi dalam tatanan sosial dan politik. Ini mengarah pada marginalisasi kelompok tersebut, membuat mereka terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan yang juga berdampak pada mereka. Toleransi tidak hanya tentang menerima bahwa orang lain memiliki hak untuk berbeda, tetapi juga tentang memastikan bahwa perbedaan itu tidak menjadi alasan untuk melecuti hak politik mereka. Sebuah masyarakat yang demokratis dan toleran adalah masyarakat yang menghormati perbedaan sambil memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam mempengaruhi kebijakan publik, mendirikan institusi pendidikan, dan menjalankan ibadah sesuai keinginan mereka. Indonesia sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya harus berusaha lebih keras untuk mewujudkan toleransi dalam arti yang lebih luas. Toleransi yang hanya berlandaskan pada keberagaman tanpa melibatkan kesetaraan hak politik adalah toleransi yang setengah hati. Jika kita ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, maka kita harus memastikan bahwa setiap warga negara, apapun latar belakangnya, memiliki hak yang setara untuk terlibat dalam kehidupan publik dan politik, termasuk dalam hal mendirikan sekolah dan menjalankan ibadah. Dengan demikian, tindakan seperti pembubaran rumah ibadah, pembubaran ibadah umat Kristen, dan pelarangan sekolah-sekolah agama tertentu harus dilihat sebagai tantangan bagi upaya Indonesia untuk mewujudkan toleransi yang sejati. Ini adalah saat yang tepat untuk mempertanyakan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan bagi semua, bukan hanya sebagian. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mereka yang hidup bertetangga dengan umat agama lain, tetapi itu tidak cukup. Orang itu harus memastikan bahwa ia dapat beribadah dengan nyaman dan mendapatkan akses pendidikan yang dibutuhkan dan sesuai dengan keyakinannya jika ia menghendaki. Toleransi sejati bukan hanya tentang menerima perbedaan,
tetapi tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan dan prinsip mereka. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.